Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Pertempuran Iwo Jima atau disebut pula Operasi Datasemen merupakan pertempuran awal ketika pasukan Amerika Serikat mulai menaklukkan Iwo Jima dari Kekaisaran Jepang. Tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk menaklukkan seluruh pulau termasuk 3 lapangan terbang. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi memiliki sikap dan strategi yang sangat berbeda dengan Letnan Jenderal Yoshiteru Saito, koleganya dari Divisi ke-43, tentara Kekaisaran Jepang yang memimpin perang di Saipan. Jika Saito membolehkan sake atau minuman keras khas Jepang beredar di bunkernya, maka Kuribayashi melarang sama sekali anak buahnya meminum setetes pun sake selama berhadapan dengan tentara Amerika Serikat di Iwo Jima. Sebelum membangun pertahanan di Iwo Jima, Kuribayashi memerintahkan agar penduduk sipil menyingkir ke daratan Jepang. Dia meyakini bahwa sebuah pangkalan militer harus terbebas dari penduduk sipil karena mereka dianggap hanya akan menghambat suatu operasi militer yang besar. Sang jenderal juga menabuhkan kehadiran perempuan penghibur di baris pertahanannya. Dia berpendapat perempuan penghibur hanya akan menghancurkan moral para prajuritnya. Kuribayashi sangat maklum jika para prajuritnya tidak hanya harus membangun benteng pertahanan yang tangguh, namun mereka pun harus memiliki mental sekuat baja. Terlebih, mereka akan melakukan perlawanan dari bawah tanah dalam jangka waktu yang tak terhingga. Perasaan bosan dan putus asa tentu saja harus dienyahkan. Mengapa sang jenderal lebih memilih pasukannya untuk membangun benteng-benteng beton di bawah tanah? Lewat satu riset yang panjang, Kuribayashi meyakini pulau yang ditutupi pasir hitam Gunung Suribachi dan dipenuhi karang itu akan kuat menahan bom-bom Amerika Serikat. Dan keyakinan itu memang menemukan kebenaran di lapangan. Sebelum mendaratkan pasukannya ke pantai Iwo Jima, pesawat-pesawat B-29 Amerika Serikat telah membombardir pulau tersebut selama 72 hari, selama berturut-turut. Tidak cukup itu, kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat 3 hari sebelum hari H juga ikut menghajar Iwo Jima dengan ribuan ton peluru. Namun ajaibnya, benteng pertahanan yang dibangun oleh para prajurit Divisi ke-109 tetaplah utuh. Upaya identifikasi pertahanan Jepang yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dari atas juga seolah tak menemui hasil. Karena kemahirannya dalam ilmu penyamaran, sarang-sarang senapan mesin dan meriam tersamarkan oleh sekumpulan tanaman bunga yang beraneka ragam. Jumat, 16 Februari 1945, mulailah armada kelima Amerika Serikat bergerak ke Iwo Jima. 3 hari kemudian, mereka mendaratkan pasukannya di pantai berpasir hitam tersebut. Menurut informasi resmi Museum Nasional Perang Dunia Kedua, lebih dari 70.000 prajurit USMC, Korps Marinir Amerika Serikat, pimpinan Letnan Jenderal Holland M. Smith, diturunkan guna menghadapi 23.000 anak buah Letnan Jenderal Kuribayashi. Pendaratan mereka pada awalnya berjalan mulus, namun begitu jarum jam menunjukkan angka 9, senapan mesin dan meriam-meriam Jepang mulai menggalak. Seolah-olah suara itu mereka ingin menghantarkan ke neraka kepada marinir tersebut. Para penyerbu yang bertiarap lalu bergerak dengan tubuhnya memang selamat dari hajaran senapan mesin. Namun, begitu mortir raksasa Jepang memiliki diameter 320 mm menyala, maka para perangkap pun tak bisa berbuat apa-apa selain harus menerima hantaman peluru mortir. Dalam hantaman pertama, ratusan prajurit marinir langsung berjatuhan. Sebagian besar dari mereka langsung tewas di tempat. Panik yang menggila meliputi pasukan marinir kala itu. Dalam situasi tersebut, keunggulan teknik militer Amerika Serikat sama sekali tidak berguna. Mereka hanya bisa menembakkan senjatanya secara membabi buta karena musuh yang mereka harus hadapi tidak terlihat seorang pun. Berbeda dengan kolega-koleganya di Palagan Pasifik lainnya,
Kuribayashi sama sekali mengharamkan pasukannya untuk melakukan serangan banzai. Mereka diperintahkan untuk tinggal di dalam benteng pertahanan sembari menghabisi musuh sebanyak-banyaknya. Praktis, pasukan marinir harus merebut tanah Iwo Jima secara per meter, benteng per benteng sambil merangkak dengan perut. Itu pun terjadi dengan korban yang sangat banyak. Akibat tembakan meriam kaliber 320 mm, sebagian besar korbannya tewas dengan kondisi luka yang mengerikan. Awal Maret 1945, perlawanan pasukan Jepang mulai mereda. Pertempuran kemudian hanya dilanjutkan dengan operasi-operasi pembersihan semata. Selama hampir sebulan, pertempuran Iwo Jima telah mengorbankan hampir 27.000 prajuritnya, dengan rincian 6.821 orang tewas dan 20.000 lainnya terluka parah, cacat, dan menjadi gila. Sementara itu, di pihak Jepang, dari 23.000 prajuritnya, hanya sekitar 200 orang yang bisa ditangkap hidup-hidup dan menjadi tawanan. Menurut Bonder, sebagian besar dari tawanan itu bukanlah orang Jepang, melainkan orang Korea dan Taiwan. Kuribayashi sendiri dicurigai telah tewas di ujung utara dari Iwo Jima. Secara fisik, jasadnya tidak pernah teridentifikasi oleh pasukan Amerika Serikat. Hal itu terjadi karena seluruh mayat tentara Jepang yang ditemukan di bunker-bunker tersebut sama sekali tak beridentitas, dan tanda pangkatnya secara sengaja dimusnahkan. Dalam memoirnya, Corral dan Brass, Jenderal Holland Smith mengenang Kuribayashi sebagai musuh yang sangat cerdik, kuat, dan pantang menyerah. Dalam nada kagum, dia menyatakan bahwa jika pihak Jepang memiliki berbagai bintang jasa, maka sudah sepatutnya Kuribayashi mendapatkan semua bintang-bintang itu. Bahkan kepada jurnalis perang Robert Sherrod, seorang perwira Amerika Serikat, pernah mengatakan tak berharap Jepang akan melahirkan kembali manusia seperti Kuribayashi. Dan cerita berakhir di sini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan menyimak. Kalau kamu suka videonya, silakan like dan share, dan jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus memberi cerita dan fakta sejarah tentang kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak boleh kita lupakan.